Assalamualaikum. Annyeonghaseyo 친구. Weyo? Ote? Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya dari Keguruan Tinggi Panjaran Antasari. Saya dari jurusan Vocational Design Fashion semester 2. Baiklah teman-teman, saya di sini akan membahas tentang teori belajar menggunakan konstruktivistik. Teori konstruktivistik dalam pembelajaran merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik tersebut. Artinya, proses pembentukan pengetahuan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Dalam proses ini, peserta didik harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Adapun peran guru dalam konstruktivistik adalah dengan memfasilitasi peserta didik agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan mendampingi peserta didik untuk membantu pengetahuan sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pemikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yang ditemukan oleh Driver and Alden tahun 1994 dikutip dari modul belajar mandiri guru PPPK 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan untuk melakukan observasi. Yang kedua, elitasi. Peserta didik mengungkapkan idenya melalui kegiatan diskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Yang ketiga, restrukturisasi ide. Peserta didik melakukan klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun dan mengevaluasi ide baru. Yang keempat, pengetahuan ide baru dalam setiap situasi. Ide atau pengetahuan yang dimiliki peserta didik yang tidak terbentuk diaplikasikan dalam berbagai situasi. Yang kelima, review. Dalam mengaplikasikan suatu pengetahuan atau gagasan yang ada, perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah sesuatu sesuai kebutuhan. Teori konstruktivistik memandang peserta didik yang telah dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Tokoh penting yang menjelaskan makna pengetahuan menurut teori belajar konstruktivistik adalah Lev Vygotsky. Beliau merupakan tokoh sekaligus pelopor dari teori belajar konstruktivistik yang menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Beberapa implikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Peserta didik belajar dan bekerja di dalam grup. Memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer dan berubah-ubah dan tidak menentu. Dan kata-kata yang berkesan menurut saya adalah pada di bab akhir, yaitu belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang teori konstruktivistik.
Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Annyeonghaseyo.